Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, sedulur beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan Anda semua yang ada di sana jauh ya selalu sehat walafiat, dan juga semua harapan cita-citanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semudah-mudahnya. Kali ini alhamdulillah kita ketemu lagi walaupun melalui media sosial YouTube ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas hari ini ada di, yang pertama bisa di channelnya Ustadz dan Official Channel, kemudian di Tung Family dan Asep Hidayat Official Channel. Nah, seperti biasa sebelum kita membahas topik yang insya Allah menarik kali ini, kita akan sapa dulu guru kita. Yang pertama adalah Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau ngelihat guru kita ini tuh saya merinding tuh. Gak tahu ya kenapa ini. Aduh, jangan sampai dikira saya jin. Saya udah merinding ya. Sama ya? Sama ya. Iya, karena iya, aura beliau itu Masya Allah lah bagi saya ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiatnya. Dan di samping kiri saya ada Bang Peci merah sekarang nih ya, Pak Tung. Sehat ya Pak Tung ya? Alhamdulillah. Senyumnya nggak pernah berubah ya. Nge-vlog sendiri sama bareng-bareng gitu aja sama. Dia senyumnya berubah dari yang kemarin sama sekarang, namanya stroke. Apalagi miring kanan miring kiri. Oke, kemudian di samping kanan saya ada guru saya juga ya, ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko ya. Ini ya, jadi ini kanan kiri saya ini orang yang beginilah pokoknya ya. Jadi beliau ini adalah orang-orang yang dipilih juga sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Eko, Pak Tung, mohon izin ya, dan juga Ustadz. Kan kali ini saya ingin mencoba bertanya tentang masalah haji, Ustadz. Haji itu akan terlaksana di tahun 2022 setelah 2 tahun pending. Ya, dan jatah kuota untuk Indonesia itu hanya 105.000 yang biasanya 260-70 ribuan. Nah, Ustaz, Rasulullah mengatakan di satu hadis bahwa al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jaza'uhu ilal jannah. Jadi kata Rasul, antara umroh yang satu ke umroh berikutnya itu penghapus dosa di antara keduanya. Dan yang menariknya nih kata Rasulullah bahwa tidak ada balasan bagi yang haji mabrur, balasannya kecuali surga. Nah, yang jadi pertanyaan justru ini. Ini gimana caranya supaya yang dikatakan Rasulullah itu haji mabrur balasannya surga? Karena memang semuanya kan berharap surga. Nah, tipsnya, caranya, ataupun apa namanya ya, menggapai haji mabrur itu harus seperti apa? Karena khawatirnya bahwa setiap orang yang sudah ke sana sudah merasa bahwa dirinya saya sudah haji, sudah pasti mabrur lah gitu kan. Padahal seperti apanya yang haji mabrur itu kan belum diketahui. Apalagi kalau udah dipanggil Pak Haji gitu. Itu ya, Pak Haji, Bu Haji ya. Gitu ya. Oke, mungkin Ustadz boleh kita ingin mendengarkan untuk menggapai haji mabrur itu seperti apa sebetulnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dari antara umroh yang satu dengan yang berikutnya itu dihapuskan dosanya itu. Sebenarnya itu tidak secara letterlock seperti itu. Tidak secara letterlock. Itu adalah penyemangat. Jadi antara umroh yang satu dengan yang lain itu ada jeda. Nah, pada saat umroh itu kan haji kecil ya. Haji kecil itu kan tetap sama seperti haji. Jadi intinya adalah terakhir di dalam rukun Islam. Terakhir itu berarti sudah pungkasan, terakhirnya seseorang untuk menjalankan rukun Islam. Nah, saat antara umroh yang satu dengan yang lain itu dihapuskan dosanya seperti itu, bukan berarti dari umroh kemudian dia melakukan keburukan-keburukan, umroh lagi itu hilang. Bukan seperti itu sebenarnya.
Tidak otomatis. Nah, ini memang harus dijelaskan. Jadi dari umroh yang satu, kemudian dia menjaga ibadah-ibadah dari apa yang dikerjakan selesai umroh. Nah, ini nanti menjawab yang hajinya juga sama. Jadi apa yang dikerjakan? Sana dia ketemu melihat Ka'bah, kemudian dia berdoa mohon ampun, menangis, bersyukur, menangis, apapun yang menangis. Tapi sampai pulang ke negerinya masing-masing, bisa aja dia itu nangisnya sudah lupa. Yang dia ingat adalah saya sudah umroh 30 kali. Nah, ini kebiasaan kita orang muslim itu ya seperti itu. Nah, ada ujub, ada riak di dalam hati dan pikiran, dan itu akan gestur dari orang tersebut kelihatan bahwa dia itu merasa lebih daripada saudaranya yang lain. Nah, di titik-titik itulah dosanya tetap tidak akan dihapuskan sama seperti yang dikatakan Rasul di dalam hadis tersebut. Jadi di antara umrah yang satu dengan yang lain, dia isi bukan dengan kebaikan, bukan dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah maupun Allah, tetapi dia isi dengan kesombongan. Kalau dia dalam hadis ceritakan dari umroh yang satu ke yang lain, jeda itu dosanya diampuni, kemudian dia ngawur melakukan kezaliman, ya percuma, sama aja. Bukan itu maksudnya. Jadi hadis ini adalah penyemangat, adalah pada saat kita itu umroh yang pertama atau kedua atau di antara itu kita jalankan kebaikan-kebaikan. Berupa apa Ustaz kebaikan-kebaikan? Macam-macam, setiap hari kita lakukan. Contoh kalau kita itu mohon ampunlah beneran. Selain kita mohon ampun melalui lisan, serius dengan hati, kemudian kita juga berjanji pada Allah Ta'ala tidak menjalankan lagi. Nah, itu kan jelas itu. Kemudian bersyukur, yang dulunya itu bersyukur itu juga jarang sekali, hanya cuma sekali-kali, alhamdulillah. Nah, itu betul-betul diingat, direnungkan apa saja yang belum pernah saya syukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya. Itu kan perlu perenungan, Ustaz. Nah, kemudian disyukuri itu setiap saat disyukuri. Nah, ini sudah mulai istighfar sama bersyukur, jelas. Kemudian apalagi di dalam melakukan perbuatan sehari-hari, dari mulai bekerja itu dari mulai awal bekerja kita bismillah, kemudian menjalankan pekerjaan itu tiap menitnya itu kan bisa ganti-ganti persoalan, Ustaz. Bisa ganti-ganti persoalan tuh, ada yang menjadikan kita senang, kadang lupa bahwa senang itu ada dari Allah, sehingga lupa bersyukur. Ada yang menjadikan susah itu kita sedih, kita lupa Allah karena kesedihan itu kita pikirkan. Ada yang menjadikan emosi itu juga lupa pada Allah Ta'ala sehingga kita itu marah. Nah, di sini ini kan harus diisi sebenarnya bahwa permohonan ampun dan kemudian kita menjalankan ujian demi ujian itu kan terus menerus. Nah, disinilah posisi antara umroh satu dengan yang lain itu diisi oleh kehidupan kita sehari-hari. Yang dulunya kita itu merendahkan pasangan kita, kemudian kita menghormati pasangan kita. Yang dulunya kita itu keras terhadap anak-anak kita mulai menghormati anak-anak kita. Itu kan yang harus kita kerjakan. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya terjaga. Di titik-titik ini terjaga sehingga yang diceritakan dalam hadis tersebut memang antara umrah yang satu dengan yang lain, di situ dihapuskan dosanya karena tetap terjaga, mohon ampun, bersyukur, tidak melakukan sesuatu kedoliman, baik dolim sendiri-sendiri maupun kepada orang lain. Itu dia kerjakan sehari-hari, di titik itulah dosanya diampuni. Nah, kalaupun umpamanya haji tidak lain kecuali surga kalau memang hajinya mabrur. Nah, pada saat seseorang itu sudah berhaji, memang itu adalah rukun Islam yang terakhir yang biasanya orang Islam kerjakan atau kita kerjakan. Penggodanya itu biasanya adalah ujub dan riya. Penggodanya. Jadi jangan terus kita dari Baitullah kemudian aman tidak digoda setan, itu nggak ada. Setan itu tidak mati. Jadi tetap ada di hati kita. Kalau memang kita itu bisa nyium Hajar Aswad, coba aja nanti kan di negeri itu ngomong aja bahwa dirinya itu hebat sudah bisa nyium Hajar Aswad. Kadang-kadang yang nggak bisa nyium juga ngomong ya. Saya tuh nggak bisa nyium malah ngomong juga dia. Nah, itu sebenarnya ada beberapa hal yang
Dia tidak sadar dia melakukan keburukan demi keburukan, kesalahan demi kesalahan. Nah, ini yang akan merusak. Makanya yang namanya mabrur itu sendiri harus dijaga kemabruran itu. Sholat tetap masih dijaga, baca Qur'annya dijaga, kemudian perilaku mamanya di sana itu melakukan kebaikan, nolong, memberikan sedekah, ngasih makan ini, coba di negeri ini, cobalah seperti itu, prinsip-prinsip yang baik itu kerjakan. Kemudian sama seperti tadi saya menceritakan tentang umrah satu dengan berikutnya itu, coba itu istiqomah tetap menjalankan itu. Di dalam suatu pekerjaan ya coba istiqomah, bismillah, kemudian ada ujian diberi senang, ini dari Allah, kemudian diberi susah, jangan terlalu susah, ada Allah, ada pertolongan Allah. Diuji dengan kemarahan, ngapain saya harus marah, ini kan ujian terus menerus. Itu dilakukan dan tahu bahwa ini sebenarnya ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Nah, itulah dalam keadaan berdiri, duduk maupun dia berbaring, dia ingat bahwa itu ujian dari Allah dan dia tetap lurus istiqomah. Nah, itu menjaga kemabruran sebenarnya. Dan mabrur itu memang tidak bisa dilihat secara harfiah mata. Dia ngaji bener, tapi kan setelah ngaji kita nggak tahu dia ngapain. Seperti apanya nggak tahu. Dia sholat rajin, betul. Dia jamaah, betul. Tapi setelah sholat, wallahu alam kita nggak tahu. Sodakohnya jalan. Iya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Apa yang dikerjakan? Hajinya dia untuk apa? Karena niatnya memang berhaji. Tapi kalau hajinya dia biar utang-utangnya dibayar, biar dia bisa membayar utangnya dia. Nah, itu yang kuat itu ya berarti hajinya dia hanya untuk membayar hutang. Hajinya dia biar dia punya anak. Ya, dia akan dicatat oleh Allah Ta'ala hajinya untuk punya anak. Untuk punya anak belum tentu Allah mengabulkan juga. Dan itu rugi bandar kalau itu rugi, dia udah ngeluarin uang segitu banyak, apalagi kalau VVIP apa namanya itu plus. Nah, ini yang harus dijaga, jangan sampai kita itu melakukan suatu ibadah itu niatnya itu duniawi. Betul saya ingatkan contoh mamanya yang lebih ringan, membaca Quran itu banyak sekali membaca Quran itu untuk dunia, biar kaya, biar dapat kerjaan, biar sembuh dari sakitnya. Itu baru baca Quran aja udah seperti itu gitu loh. Jadi tidak ada, jarang yang niatnya karena Allah Ta'ala. Dan itu dinilai oleh Allah Ta'ala sebenarnya. Baik, kalau saya berhaji misal atau siapalah berhaji, tapi niatnya ingin mendapatkan surga, boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh ya? Boleh, tapi ya tetap harus dilempeng-lempengin ya. Tapi niatnya harus lillahi ta'ala ya, karena malam sebenarnya kan kunci surga itu kan karena lillahi ta'ala dulu sebenarnya. Jadi dia langsung nabrak aja mau mendapatkan surga boleh, tetapi karena ini dengan lillahi ta'ala mirip-mirip aja. Karena lillahi ta'ala itu nanti ya tetap surga. Orang yang surga, nah ini bedanya, orang yang surga keinginannya surga bisa aja dia lillahi ta'ala, tetapi itu penuh dengan nafsu. Jadi sebenarnya boleh, tetapi cobalah geser ke lillahi ta'ala aja. Karena proses untuk mendapatkan surga itu nggak cuma haji saja. Jadi yang tadi ceritakan, kalau memang dia tidak bisa menjaga kemabruran hajinya, ya tidak mendapatkan surga sebenarnya yang tadi diceritakan Ustaz. Jadi boleh niatnya untuk mendapatkan surga, tapi sebenarnya harus lillahi ta'ala. Surga itu nanti bonus dari apa yang kita kerjakan. Kalau saya seperti itu, bonus walaupun saya besok mau neraka apa surga? Ya surga, tapi tahu nggak jalannya? Ya semua kita kerjakan lillahi ta'ala. Ya itu. Bisa jadi pikiran surganya itu kayak hidup di dunia enak gitu, jangan-jangan ya kan? Padahal kan kita nggak tahu surga kayak apa. Padahal memang banyak gitu. Memang banyak sekali kadang-kadang kalau berhaji atau umroh itu menginginkan duniawinya yang kuat. Lebih besar ya? Lebih besar di titik itu. Makanya saya tetap menganjurkan janganlah. Kita hidup di dunia itu cuma melakukan dua hal biasanya Ustadz. Satu, yang pertama itu adalah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, melakukan kebaikan, sholat, puasa, zakat, kemudian hal-hal yang suruh baik, hormati orang tua, sopan santun, punya adab, kemudian jangan keras hati, pemaaf dan sebagainya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah yang sudah tertulis dalam Quran. Itu satu, yaitu ibadah kepada Allah. Kepada Allah berarti jangan ada duniawi. Kepada Allah itu berarti lillahi ta'ala.
Yang kedua adalah dosa. Kita disuruh sholat nggak mau, nah itu kan udah dosa. Kita suruh baca Quran nggak mau. Ada orang baca Quran diejek, lu kan begitu ya. Ada orang dakwah diejek, ada orang saudara yang lain salah diejek. Kenapa itu tidak boleh? Enggak perlu yang begitu, mengejek itu enggak perlu. Kalau mengejek berarti kamu lebih hebat. Kamu merasa dirimu itu Allah. Enggak usah, kita lihat aja. Nah, kemudian kalau punya istri atau punya suami bisa menjadi ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Si istri dinaikkan derajatnya, dihormati, dinafkahi dan sebagainya. Tapi kalau dia punya istri enggak dinafkahi, enggak dihormati, haknya diinjak-injak, ya dosa, kan gitu. Punya anak nggak dididik tapi terlantarkan, ya dosa. Seorang muslim harus dijelaskan dia harus bekerja, dia hanya sholat saja, dia tidak mau bekerja, sama itu tetap dosa. Zalim juga itu. Zalim juga itu. Kalau dia punya istri ya zalim kepada istrinya, kecuali memang dia tidak punya istri. Atau lagi mencari, lagi proses. Jadi itu zalim walaupun dia sholat. Ya, punya istri dia nggak nafkahi, ya zalim, tetap zalim. Ngapain kamu itu nikah kalau kamu itu nggak mau nafkahi? Padahal memang tugas sebagai seorang imam itu nafkahi istri, anaknya, istri-istri loh. Ini tambahan loh ya. Berarti begitu nggak bisa nafkahi cerai, enggak juga ya? Iya, kadang-kadang dipakai enaknya seperti itu. Ada teman saya itu kawin pisah kan. Iya, kawin pisah itu yang pisah istrinya. Lah habis dia nikah, nggak bisa ngidupin. Dia nggak mau ngidupin karena dia hanya cuma sholat saja. Lah ya istrinya nggak bisa apa-apa, yang pasti minta pisah, nggak bisa makan. Nah itu gimana itu? Walaupun dia sholat, dia dolim tetap dolim. Itu tetap dolim dia. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Nah, barang siapa melanggar hak dan berbuat aniaya akan dimasukkan dalam neraka. Siapapun orangnya, itu sudah jelas. Walaupun dia sholat, rajin, kalau dia melanggar hak, berbuat aniaya, tetap masuk neraka. Kalau enggak mohon ampun, kemudian dia juga harus tidak melakukan lagi. Walaupun udah 10 kali ibadah haji. Walaupun sudah 10 kali ibadah haji lah, namanya dolim gimana? Kan tetap ada hitungannya Ustaz ya. Walaupun sudah 10 kali ibadah haji lah, ibadah hajinya sendiri dia pulang gaya, sombong, ujub, riak. Lah itu kan habis langsung, selesai. Dan dia sombong, ujub, riaknya nggak cuma sehari, 2 hari, sebulan, bertahun-tahun lah. Ini udah hancur luluh itu ibadahnya itu, ibadah hajinya itu. Nah ini yang harus kita. Kuncinya itu sebenarnya melakukan perbuatan baik yang disuruh oleh Allah sebenarnya ya, berbuat baik itu banyak. Kalau saya boleh menceritakan berbuat baik itu apa aja, pelajari Quran, fahami. Nah itu juga berbuat baik. Isi Quran itu apa? Nah itu banyak. Amalkan. Kalau saya tidak bisa fasih dalam membaca bahasa Arab itu, apakah saya dosa? Enggak. Allah itu tahu melihat orang berbangsa-bangsa. Istilahnya kalau kita itu, Allah itu menyuruh orang itu memaafkan orang yang lain. Berarti kalau seseorang masih gradul-gradul baca Arabnya, dia nggak akan disalahkan sama Allah Ta'ala. Karena Allah Maha Pemaaf. Ini kan dia bukan dia jago bahasa Arab, dia mau menyalahkan. Nah itu yang dosa. Yang dosa itu malah tahu bahasa Arab tapi dia diselengein. Karena saya pernah baca disalahin, akhirnya minder. Saya merasa, loh, apakah sebentar dosanya itu mindernya justru. Sebentar, kamu belajar bahasa Arab boleh baca. Kemudian yang disalahin itu waktu belajar bahasa Arab atau yang lainnya maksud saya? Yang lain. Oh, yang lain. Yang lain. Berarti bukan belajar bahasa Arab. Bukan bahasa Arabnya. Ya, kadang-kadang kan agak susah niruin kalimat itu karena lebih susah. Memang betul. Arti Arab panjang pendek dan ini itu sebenarnya memang betul. Tetapi bukan karena seseorang itu dengan sengaja. Yang tidak boleh itu kan dengan sengaja. Sengaja itu yang bagaimana? Dia tahu tapi dia diselengkan. Itu sengaja namanya. Kalau yang namanya belajar, emang dia dulu itu belajarnya juga langsung bener kan gitu. Kan enggak juga. Ya pastilah. Apalagi orang bukan orang Arab, ya udahlah.
Kalau gitu, nah kalau ada orang-orang yang seperti itu masih nyala-nyalain, wah dia kan Tuhan. Kalau dia kan Tuhan. Kalau dia Tuhan, bentar lagi juga hancur dia pasti. Karena apa? Yang salah itu adalah dia tahu, dia belokkan. Kalau masih belajar, namanya belajar mau gimana? Mau gimana? Tanya aja sama Ustaz Ahsan. Karena agak susah kan kadang-kadang itu Pak Ustadz ya. Padahal sudah haji ya. Jadi intinya adalah kalau memang seorang itu tahu bahasa Arab, tahu bahasa Quran, kemudian dia membelokkan, itu yang salah, itu yang dosa. Tapi kalau seseorang yang dia itu tetap belajar, salah-salah tetap insya Allah tidak ada persoalan. Allah disuruh memaafkan, pasti Allah itu maha pemaaf. Karena dia tahu hambanya itu memang baru belajar. Oke, berarti sama Ustadz ya, seorang haji sudah melaksanakan ibadah haji, harusnya kan mabrur itu seperti yang Ustadz sampaikan tadi, dia dalam kehidupan sehari-harinya itu berlaku baik kan gitu. Tetapi pada saat-saat tertentu kan namanya manusia, al-insanu mal khata'i wan nisyan, ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang salah. Itu berarti kan tidak disengaja. Betul. Ataupun kalau sudah tahu, istighfar lah. Kan ada cara-caranya ya Ustadz. Istighfar, kemudian ingat, oh saya belajar untuk tidak melakukan lagi. Itu kan cara-cara Islami. Makanya kenapa diceritakan banyak sekali wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini kan sudah jelas bahwa bersegeralah kamu dalam ampunan Allah. Kalau dia itu salah kemudian dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dia menjalankan kebaikan, sudah. Siapapun orang yang bersalah kemudian dia taubat mohon ampun, dia sudah menjalankan kebaikan. Saya tidak menganggap itu salah, tapi saya hanya cuma melihat, ya namanya manusia, lupa itu normal kok. Lupa itu normal. Kalau ini saat berpengaruh nggak dengan kemabruran kalau berhajinya itu berhutang misalnya, belum cukup uangnya? Nah, itu Malah masuk nafsu di situ. ya nafsu lah, ya gimana coba? Itu namanya cukup, itu kan cukup dengan tidak ada hutang. Kalaupun memang ada hutang, kalau dia punya tagihan di tempat lain, dia berhutang karena ini tagihan tempat lain belum bisa masuk, masih boleh lah. Dari tagihan itu dia berharap untuk bisa nutup hutang, masih boleh. Ya, ada borak atau ada tanggungan yang dia sebenarnya insya Allah sudah tahu, bolehlah seperti itu. Tapi kalau murni berhutang, kalau bisa ya jangan lah ya. Bahkan kalau punya hutang justru diselesaikan. Diselesaikan, memang tidak boleh seperti itu. Karena kan tidak tahu pada saat ibadah haji tiba-tiba meninggal. Ya, seperti itu. Terus meninggalnya nanti dibilang syahid lagi. Hah? Walau-alam ya, nggak tahu itu. Meninggalnya, karena meninggalnya di tempat ibadah haji itu kadang-kadang belum tentu dari, maaf ya, belum tentu itu benar-benar meninggal karena Allah ridho. Bisa jadi dia itu ingin mati pada saat haji. Jadi ingin mati. Jadi doanya itu yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu ingin mati di sana biar kelihatan dia itu dosanya hilang. Nah itu sama. Jadi dia pergi haji niatnya ingin mati, ya sudah dimatikan oleh Allah Ta'ala. Dan itu banyak kasusnya seperti itu, banyak. Dan jangan, pergi haji ini benar-benar untuk menunaikan ibadah, bukan ingin mati di situ. Tapi kalau ternyata masanya di situ habis, walaupun tidak berdoa ingin mati di sana, gimana Ustaz? Ya tidak ada masalah. Kalau itu kan haknya Allah ya. Tapi itu juga iya, walau alam, siapa yang tahu isi hati orang. Karena memang ada beberapa teman saya sendiri itu memang ingin meninggal di sana, mati di sana beneran Ustaz. Bukannya pingin mati husnul khotimah, tapi pingin mati di situ gitu Mas. Husnul khotimah itu kan doa. Ya baik. Lah ya makanya itu. Kalau doa itu yang menentukan Allah, bukan kita. Kalau dia dianggap mati pada saat dia haji itu dianggap syahid. Lah, ini memang dia lagi beribadah, betul istilahnya. Tapi kalau mati pada saat haji itu tetap ditulis pahalanya, itu benar. Betul. Pahala hajinya ya. Itu ditulis pahala hajinya itu benar. Tapi kalau ditulis itu syahid, nanti dulu kalau saya. Tidak otomatis belum tentu surga, tidak otomatis. Tidak otomatis. Karena pada saat dia itu tahu dosanya banyak, dia haji ingin mati di situ kan kelihatan habis nanti. Enggak, malaikat itu paham. Mau ngakalin dia, enggak seperti itu.
Dan memang iya bersiasat. Iya, tricky itu kan banyak ya. Jadi kalau sekalian boleh nggak Ustaz? Misal sekalian haji, sekalian belanja buat dagang, sekalian haji, sekalian nikah di sana, kan ada yang begitu Ustaz. Sekalian gitu nggak Ustaz? kalau saya nggak usah sekalian. Satu-satu. Kalau memang haji, nanti ibadah, karena ya masa nanti saya sholat kalau pengen kentut sekalian kentut kan gitu ya nggak bisa seperti itu ya kan, jangan seperti itu gitu loh, tapi kan dijaga gitu, menjaga seperti itu memang sulit. Nah kalau sudah niatnya mau belanja mau ini, itu kan niatnya sudah keluar di otak itu, udah jelas, walaupun dia bismillah tapi otaknya itu sudah jelas dia mau kemana. Lah itu memang manusia itu tidak tahu. Manusia itu tidak tahu bahwa itu sudah dinilai oleh Allah Ta'ala bahwa dia berangkat haji itu untuk dagang. Jangan, kalau saya tetap ibadah. Sudah mengurangi nilai-nilai. Dia sudah sangat mengurangi kalau seperti itu. Nah, kalau umpamanya haji, kemudian di situ ada petunjuk, lah ini kok kayaknya bisa saya ini haji selesai. Ya, boleh. Silakan kalau saya. Setelah Ini kan petunjuk ya. Karena Allah itu memberikan rizki itu juga melalui petunjuk-petunjuk yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi pada waktu haji dia niatnya karena Allah, lillahi ta'ala, boleh. Setelah sampai sana, kayaknya ini bisa saya ini ya. Tidak ada persoalan, karena memang itu yang menilai Allah bahwa si ini dia memang selesai haji, memang dia dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi malaikat itu menulisnya nggak ada masalah. Itu dianggap oleh Allah Ta'ala ikhtiar, tidak persoalan. Tapi kalau dia sudah niatnya itu haji, kemudian dia kuat di hati sama di otaknya itu belanja, ya sudah mau nikah ya, terus mau ngapain? Tanya aja sama malaikat. Kalau saya jangan dikotorin seperti itu. Kalau saya Ustaz, setelah selesai haji, setelah selesai umroh ke Indonesia, langsung saya jualan haji lagi, saya jualan umroh lagi. Kalau itu boleh, karena itu kan salah satu ikhtiar ya, boleh kalau itu. Wah, Ustadz nih bisa, kalau itu mah bisa jadi ngiri orang, karena bisa, insya Allah ya bisa jadi ladang amal. Kalau memang niatnya karena Allah, boleh sih kalau dari sisi itu, kemudian mencoba mencari mencari keuntungan itu boleh, selama yang mencari keuntungan kemudian yang membayar itu ikhlas, ridho, sah. Insya Allah sah. Cari rezeki ya. Cari rezeki ya. Ada persoalan. Paling kan diskon terus. Kalau diskon itu ada bedanya. Kalau itu ada bedanya, gitu. Tetap ada bedanya. Kalau Ustadz Asep sudah kaya betulan, diskon gitu. Amin. Amin. Karena memang kan ada yang seperti itu. Jadi akhirnya dia pikir, ya saya sudah diberi rezeki di lain tempat, haji ini diem. Saya menghantarkan jamaah aja. Saya niatkan lillahi ta'ala. Itu sudah beda. Itu benar mengantar. Inilah yang betul-betul lillahi ta'ala malahan. Itu tidak kerja, itu ibadah full malahan. Gitu. Jadi betul-betul mengantar. Jadi karena kerjaan sudah ada yang lain ya sudah. Gitu. Baik Ustaz, penyemangat mungkin bagi saudara-saudara kita yang tahun ini akan berangkat haji, ya mohon kiranya Ustaz beberapa tips untuk melaksanakan ibadah haji supaya di sana waktu wukuf itu merasa damai, nyaman dan diterima doanya. Mungkin kan Ustaz sama yang lainnya sudah pernah ke sana tuh, bisa diberikan gitu tips satu atau dua. Bedanya itu satu Ustaz. Kalau saat saya pernah ke sana, kalau Ustaz sering ke sana itu. Ayo kalau gitu saya mau. Kalau saya semua kemudahan-kemudahan itu pasti dari Allah. Kalau saya kemudahan itu enggak hanya nanti didapatkan pada saat seseorang itu haji atau umroh, enggak. Tapi cobalah belajar di negeri kita ini, berikan kepada saudara-saudara kita itu kemudahan. Berikan kepada saudara kita itu kemudahan. Dan yang jelas itu kalau ada seseorang muslim memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudara-saudaranya, nanti dia akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Itu sudah jelas sekali. Jadi ayolah
Dalam hadis tersebut itu kita betul-betul itu mengerjakan. Jadi pada saat umpamanya kita sering mempersulit saudara kita, ya nanti dia di akhirat akan dipersulit. Kita sering mengejek saudara kita, ya nanti di akhirat itu kita akan diejek, dijatuhkan. Kita sering, wah ya begitulah. Kalau memang di dunia seperti itu, nanti di akhirat akan dibalas. Sama seperti itu. Makanya kenapa kalau kita belajar, kalau kita difitnah, biarin aja, kan gitu. Nggak usah ikut memfitnah, nggak usah ikut ini. Walaupun tahu kesalahan, tahu tapi nggak usah. Nah itulah istilahnya seseorang yang dia didolimi oleh orang lain, tetapi dia tetap menjaga saudaranya itu, dia tidak balas semata-mata karena Allah Ta'ala. Baik, sedulur semuanya, alhamdulillah pembahasan tentang haji mabrur dengan begitu gamblang ya oleh guru kita sudah dibahas. Mudah-mudahan siapapun sedulur yang insya Allah tahun ini berangkat ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur. Ya, tipsnya tidak ada lain. Ya berarti perilakunya selesai haji itu baik-baik aja. Kalaupun salah dikit istighfar lagi, gitu kan. Kalau yang tadinya sebelum haji itu pelit, pedit, kayak apa namanya tuh, kayak gitu itulah, pulang haji tuh gini gitu, tapi tetap lillahi ta'ala. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan yang lain yang tentunya lebih menarik lagi karena masih banyak banget yang perlu kita ketahui dari guru kita, sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa, mohon maaf atas segala kekurangan dari kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.